Jumpa lagi dengan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bertani Itu Nikmat. Sahabatku semuanya yang berbahagia dimanapun berada, tidak lupa kami panjatkan doa semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Sahabatku semuanya dimanapun berada, edisi kali ini adalah meliput kegiatan Lazismu Muhammadiyah, dilanjutkan dengan buka bersama. Nanti juga akan kami rangkaikan dengan ceramah sebelum tarawih dan dilanjutkan kuliah subuh. Bagaimana serunya kegiatan-kegiatan tersebut? Mari kita ikuti tayangan-tayangan berikut ini. Ya, inilah tumpukan beras hasil dari pembayaran zakat fitrah jamaah Masjid Syuhada Tanah Grogol. Melakukan penyembahan terhadap sudah cukup banyak yang terhimpun. Masih ada waktu kepada Bapak Ibu yang akan membayar zakat atau yang belum membayar zakat dipersilakan datang ke Masjid Syuhada Tanah Grogol. Terhadap patung itu yang memang dilaksanakan secara besar-besaran setiap tahun. Inilah Ini adalah banner wakaf pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Ya, kepada jamaah yang mau menyumbang sebagian rezekinya untuk pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah, dipersilahkan datang ke Masjid Syuhada Tanah Grogol. Ya, ini juga. Nah, ini adalah petugas penerima zakat, infak dan sedekah dari Lazismu Muhammadiyah. Ya. Tempat yang sepi di tengah malam, gelap gulita, itu tempat berkumpulnya. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab yang memiliki inisiatif dan kecerdasan yang luar biasa menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ini banyak sudah para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Kita khawatir kalau ayat-ayat Al-Quran itu hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi orang yang menghafalnya. Sebaiknya kita kumpulkan saja ayat-ayat yang tertulis di batu, di pohon, di daun-daun itu, kita kumpulkan saja. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak. Bagaimana mungkin engkau menyuruh sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah? Tetapi Umar bin Khattab mampu meyakinkan bahwa ini adalah perbuatan yang baik dan ternyata disetujui oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memanggil sahabat yang cukup terkenal sebagai penulis wahyu, Zaid bin Sabit, untuk membentuk sebuah tim pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih tercecer di beberapa tempat. Ketika mengetahui ini, Zaid bin Sabit pun menolak pada awalnya. Tapi setelah Abu Bakar meyakinkan bahwa ini penting untuk kepentingan umat Islam, akhirnya ayat-ayat itu dikumpulkan. Maka terkumpullah ayat-ayat Al-Quran itu menjadi satu. Itu yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Terjadilah penyatuan seluruh ayat-ayat yang turun sejak surah Al-Alaq sampai Al-Maidah itu dihimpun jadi satu. Itulah pengumpulan pertama Al-Quran di zaman Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah wafatnya Abu Bakar, maka dokumen ini dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, nantinya dokumen ini diserahkan kepada Hafsah. Hafsah lah yang memegang dokumen itu. Sehingga pernah terjadi ketika umat Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru,
Ada yang mengatakan sahabat lain melihat sesuatu yang aneh. Ternyata para imam-imam di negeri-negeri luar Mekah dan Madinah itu logatnya sudah mulai bermacam-macam. Cara membaca Al-Qur'annya sudah mulai beda-beda. Logatnya, alunannya sudah mulai berbeda-beda. Ini kalau dibiarkan berbahaya. Lalu ini disampaikan kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan berinisiatif mengumpulkan para sahabatnya dan mengumpul supaya bacaan Al-Quran tetap satu dengan langgam Quraisy. Itulah yang sampai hari ini. Dan apa yang terjadi pada saat itulah Utsman bin Affan mengumpul kembali dokumen yang ada, lalu dibuat dalam suatu tulisan tersendiri yang disebut dengan Mushaf Utsman. Mushaf Utsman ini dalam sejarah sempat dibuat oleh Utsman sebanyak 7 dokumen, ada yang mengatakan 6 dokumen. Inilah yang disebar ke berbagai penjuru. Ada yang ke Yaman, ada ke Irak, ada yang ke Mesir. Inilah dokumen-dokumen ini yang pada akhirnya diperbanyak oleh para sahabat yang ada di negara luar, sampai kemudian terus menerus ada yang mencetak, ada yang menerjemahkan, sampai hari ini percetakan Al-Quran terbesar itu ada di Madinah. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang datang ke Mekah, ke Madinah untuk melakukan umrah dan ibadah haji biasanya mendapatkan kenang-kenangan Al-Quran cetakan Madinah. Itulah percetakan terbesar di dunia ini. Dan insya Allah kita juga bisa dibawa ke sana untuk berziarah, menyaksikan bagaimana kebesaran percetakan Al-Quran di Madinah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah pengetahuan dan wawasan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi ada makan besar dasar rumah masing-masing. Ada makanan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama ramadhana linakuna minal muttaqin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Jamaah Masjid Syuhada, ayahanda, ibunda, para asatidz, guru-guru kami, bapak dan ibu serta rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, wabil khusus nikmat iman yang dengan nikmat itu nanti yang akan kita pegang sampai berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya, dan yang dengan nikmat itu pula yang akan kita pegang sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para
keluarga, sahabat, hingga pengikutnya sampai yaumil akhir kelak. Bagaimana begitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada kita, sampai beliau mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, jika sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakanlah semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku kelak, timpakan kepadaku. Ya Rabb, masukkanlah umat-umatku nanti ke dalam surga." Kata Nabi, "Kullu ummati dakhalal jannah." Setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Tidak pernah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, bahkan mungkin di alam mimpi kita tidak pernah melihat. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, perkenankan kami untuk menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yang mana apa yang kami sampaikan sejatinya merupakan nasihat bagi diri kami pribadi. Karena kalau kata pujangga milenial sekarang, seorang penulis terkadang menuliskan kisahnya sendiri. Seorang penyair terkadang menggoreskan syair dan puisi dari ungkapan isi hatinya sendiri. Pun begitu pula dengan seorang penasihat, sejatinya ia sedang menasihati dirinya sendiri. Dan semoga pada malam hari ini ada sesuatu yang bermanfaat, walaupun itu cuma satu kalimat yang bisa kita bawa pulang, yang mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah bagi kami. Allahumma amin. Jemaah rahimahumullah, pada kesempatan ini kami diberi amanah untuk menyampaikan satu tema, yaitu menegakkan keadilan, yang mana ini tema yang cukup penting karena adil atau al-adalah merupakan sebuah prinsip yang mendasar dalam Islam. Islam menggambarkan bahwa ajarannya bertumpu dan berakhir pada keadilan sesuai dengan watak Islam, yaitu dinul adalah atau agama keadilan, yang ingin bertujuan menyeimbangkan antara kehidupan individu sosial, menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Ma'idah ayat 8 Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum, kebencianmu terhadap sesuatu, kebencianmu terhadap satu golongan, satu organisasi, satu pendukung dan lain sebagainya, maka membuat kamu tidak berlaku adil. Yang tilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Maka berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga merupakan tujuan puncak dari puasa Ramadan yang kita laksanakan. Mengurangi haknya sendiri dengan terus-terusan berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Maka Nabi SAW katakan, sesungguhnya bagi tubuhmu
mempunyai hak untuk beristirahat. Bagi kedua matamu mempunyai hak, bagi keluargamu mempunyai hak. Jemaah rahimahumullah. Lalu poin yang kedua adalah penegakan keadilan di dalam konteks kepemimpinan. Dan ini cukup penting karena keadilan merupakan salah satu prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan pemimpin di sini bermakna luas, tidak hanya terbatas kepada pemimpin kepala daerah dan lain sebagainya, tapi juga pemimpin organisasi, perusahaan, instansi, sampai nanti turun ke kepala keluarga. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-26, Allah katakan, Qulillahul malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau mencabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pilihan pertama, wa tu'izzu man tasya. Jika kedudukan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan izzah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang itu dapat meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Maka kedudukan yang kita miliki tidak hanya sebatas pada kedudukan dunia, tapi juga memiliki kemuliaan di sisi Allah. Atau kita memilih pilihan yang kedua, wa tudhillu man tasya. Kedudukan yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang menyimpang, untuk hal-hal yang menyengsarakan rakyat dan lain sebagainya. Dan Allah katakan pilihan yang kedua ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Ada Namrud yang kemudian sengsara, ada Firaun yang kemudian jasadnya diabadikan. Maka cukuplah semua ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jamaah Masjid Syuhada rahimahullah, jika kita ingin mencontoh, maka contoh terbaik dari kepemimpinan adalah baginda Nabiullah Muhammad SAW yang memimpin kurang lebih selama 23 tahun. Kalau hitungan kita mungkin 4 periode lebih sedikit. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama tersebut, Rasulullah berhasil menanamkan nilai-nilai pembelajaran akhlak dan mental yang kuat, berhasil meletakkan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keadilan, bahkan kejayaan Islam yang kemudian itu diwariskan kepada para sahabat, para khalifah-khalifah setelahnya. Dan itu sampai sekarang tidak ada peradaban yang dapat menandingi kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang jauh sekali berbanding terbalik, di mana justru para penguasa, para pemimpin, para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum, yang memperdagangkan hukum, yang mempertontonkan ketidakadilan, mempertontonkan kebatilan dengan senjatanya menggunakan kesewenang-wenangan, kesemena-menaan. Maka buatlah apa yang kalian mau, kata Nabi, tapi pasti kamu akan mati. Jabatanmu mungkin bisa 3 periode, tapi umurmu belum tentu sampai 3 periode lagi. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Suatu saat ketika kita akan menemukan keadilan, di mana tidak ada lagi yang bisa berbohong karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan ditegakkan seadil-adilnya adalah di mana kita berada di pengadilan akhirat. Pakaiannya adalah malu dan takwa. Tambah bingung si Yahudi. Lalu di mana Khalifah Umar? Orang itu ada di depanmu.
Maka gemetar si Yahudi tersebut karena tidak menyangka jika istana gubernurnya saja di Mesir mewah, maka kenapa khalifahnya tidak punya istana yang mewah? Jika gubernurnya saja di Mesir galak, kenapa khalifahnya di Madinah sesederhana ini? Maka kemudian singkat cerita, si Yahudi tersebut mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan Khalifah Umar memerintahkan si Yahudi untuk mengambil sepotong tulang unta di tempat sampah. Tambah bingung si Yahudi, saya jauh-jauh dari Mesir ke Madinah ingin mengadukan gubuk saya mau digusur, malah disuruh ngambil tulang unta. Tapi akhirnya si Yahudi mengambil tulang unta tersebut, lalu tulang unta tersebut digoreskan dengan garis lurus oleh pedang Khalifah Umar bin Khattab. Kamu kasih tulang ini kepada Gubernur Amr bin As, kamu pulang ke Mesir. Sampai di Mesir, diberikan tulang itu kepada Gubernur Amr bin As. Gemetar badannya, sekarang gantian Gubernur Amr bin As yang gemetar. Katanya ini teguran dan nasihat pahit dari Khalifah Umar bin Khattab kepada saya. Seakan beliau ingin mengatakan, jangan mentang-mentang kamu lagi berpuasa, karena suatu saat kamu akan jadi tulang seperti ini. Maka berlakulah lurus dan adil. Kalau tidak, aku yang akan luruskan dengan pedangku seperti garis di atas tulang unta ini. Maka mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana keadilan yang luar biasa dari Khalifah Umar bin Khattab, si Yahudi tersebut pun akhirnya menghibahkan gubuk tua miliknya kepada Gubernur Amr bin As, dan juga sekaligus si Yahudi tersebut masuk ke dalam agama Islam. Saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di era sekarang mereka lebih disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan, disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang masa depan. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa ada masa muda yang itu menjadi gambaran seorang generasi muslim, dan ketika dia kiamah nanti termasuk golongan yang Allah naungi dirinya untuk mengikuti kehidupan di akhirat nanti. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillah. Itu ada 7 golongan yang Allah naungi di yaumil qiyamah. Salah satunya adalah syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya selalu terkaitkan dengan masjid. Anaknya lah seperti ini gambaran seorang anak muda, bagaimana hatinya selalu terkaitkan dengan masjid. Masjid di sini adalah menggambarkan bagaimana hatinya selalu ingin beribadah, ingin mengisi kegiatan-kegiatan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Masjid Syuhada ini juga bisa menjadi pelopor bagaimana artinya ada kegiatan-kegiatan pemuda, komunitas-komunitas pemuda seperti yang ada di tempat ini. Dan alhamdulillah rasanya itu sudah berjalan. Jadi itu yang pertama, qadrul syabab la yu'rafu illa syuyukh. Kemudian yang kedua, qadrul afiyah la yu'rafu illa ahlul balad. Kenikmatan waktu lapang itu tidak bisa dirasakan kecuali nanti ketika kita mendapatkan musibah atau mengalami kesempitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Waktu itu termasuk yang Allah ingatkan beberapa kali di dalam ayat suci Allah. Wal asr, wal duha, wal lail, dan beberapa ayat. Jadi waktu lapang itu nanti baru terasa kalau sudah kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita manfaatkan betul-betul ketika Allah berikan kita waktu bermanfaat untuk dimanfaatkan hal-hal. Kemudian yang ketiga, qadr sihat la ya'rafu illa Allah. Waktu sakit itu, waktu sehat itu nanti bisa dirasakan betul-betul ketika kita mengalami sakit. Dalam ungkapan bahasa Arab dikatakan as-sihhatu tajur la ya'rafu illa Allah. Sehat itu adalah mahkota, tidak akan bisa dirasakan kecuali kalau kita sakit. Kemudian yang terakhir, qadrul haya la ya'rafu illa Allah. Nikmat hidup itu tidak bisa dirasakan untuk hakikatnya kecuali nanti ketika kita mati. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Tentu umur yang Allah berikan ini tidak bisa menjamin bahwa kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Oleh karenanya, nikmat kehidupan, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, tentu mudah-mudahan kita manfaatkan betul-betul bagaimana bisa kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghamba dan menjadi betul-betul hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa pesan daripada ulama hakim al-Aqsam. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda, waktu lapang, kemudian sehat, dan tentu nikmat umur dalam jalan hidup di dunia ini. Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi meninggalkan kita. Ini mudah-mudahan bisa kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi hamba Ramadan, hamba Allah yang sebetul-betulnya? Jangan sampai kita menghamba hanya ketika di bulan Ramadan saja. Nanti keluar Ramadan, kita penghambaan kita itu berakhir. Jadi jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah betul-betul hamba Allah. Kemudian keluar dari Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hati yang terbarukan dan takwa. Sebagaimana dalam pesannya, laisal id liman labisal jadid, walakin al-id liman ta'atuhul jadid. Bukanlah id yang memakai baju yang baru, tapi id kembali itu adalah yang hatinya, yang takwanya liman ta'atuhul jadid, yang ketaatannya, ketakutannya lebih bagus. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Tanah Grogol mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443